Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang tidak masuk? Bagus kalau masuk semua. Berarti kita langsung saja mulai ke pembelajaran kita hari ini ya. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Betul, hari ini kita akan belajar tentang statistika, lebih tepatnya yaitu ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah ukuran statistika yang dapat menjadi pusat dari serangkaian data dan dapat memberi gambaran singkat tentang data. Nah, data itu terbagi menjadi dua ya anak-anak, ada data tunggal dan data kelompok. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data tunggalnya. Kemudian ukuran pemusatan data itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada min, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menulis materinya terlebih dahulu, kemudian silakan kalian mencatat. Setelah selesai mencatat, Ibu akan menjelaskan materinya. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua nulisnya? Kalau sudah, silakan perhatikan. Yang pertama, di sini ada min. Min adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Min atau nilai rata-rata dilambangkan dengan X garis atas atau dibaca X bar. Rumusnya adalah nilai rata-rata sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik sampai X ke N dibagi dengan N, yang mana X1 ini adalah data ke-1, X2 data kedua, X3 data ketiga, sampai Xn atau data ke N dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. Sampai sini paham ya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Yang kedua, di sini ada median atau nilai tengah. Median ini dilambangkan dengan ME. Untuk median itu ada dua rumusnya. Yang pertama, median dengan jumlah data ganjil atau N ganjil, itu rumusnya adalah ME sama dengan X N plus 1 per 2, yang mana N-nya ini adalah banyaknya data. Kemudian yang kedua, untuk nilai tengah dengan jumlah datanya genap, rumusnya adalah ME sama dengan X N per 2 plus X N per 2 plus 1 dibagi 2. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu jelaskan di contoh soal ya. Nah, yang terakhir di sini ada modus. Apa sih modus itu? Modus adalah nilai yang sering muncul. Untuk mencari modus pada data tunggal, silahkan kalian cari nilai yang sering muncul pada data tersebut. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Kalau sudah, kita beralih ke contoh soal. Di sini ada contoh. Diberikan suatu data 2, 3, 1, 4, 4, 3, 4, maka tentukan min, median, dan modus dari data tersebut. Yang pertama, kita mencari min terlebih dahulu.
Rumus min adalah kita jumlahkan semua data ini kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 dibagi dengan banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi dengan 7. 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 berapa? Betul, 21. 21 dibagi 7 berapa? 3. Sehingga kita peroleh min dari data tersebut atau nilai rata-rata dari data tersebut adalah 3. Lanjut, yang kedua kita mencari median. Ibu tadi lupa menjelaskan bahwa untuk mencari median atau nilai tengah pada data tunggal, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, data di sini kita lihat bahwa data yang terkecil itu adalah 1. Kita urutkan ya. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4. Kemudian setelah kita urutkan datanya, kita tentukan di sini X1 atau data ke-1, X2 data kedua, X3 data ketiga, X4 data keempat, X5 data kelima, X6 data ke-6, dan X7 adalah data ke-7. Setelah itu, kita masukkan ke rumus. Karena datanya di sini ganjil berjumlah 7, maka kita menggunakan rumus median dengan jumlah data yang ganjil, yaitu X n plus 1 per 2. Jumlah n itu adalah jumlah data. Jumlah data di sini atau banyaknya data di sini adalah 7. 7 plus 1 per 2. 7 tambah 1, 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi, kita lihat di sini kita peroleh X4. Maka kita lihat di sini X4 adalah atau data keempat itu adalah 3. Maka kita peroleh median dari data tersebut adalah 3. Tadi kita sudah mencari median dengan banyaknya data yang ganjil. Sekarang Ibu akan mencontohkan median dengan nilai atau banyaknya data yang genap. Di sini tadi kan jumlah banyaknya data itu ada 7. Sekarang Ibu tambahkan 5 sehingga banyaknya data menjadi genap, yaitu ada 8. Untuk mencari median dengan banyaknya data genap, kita menggunakan rumus ME sama dengan X n per 2 ditambah X n per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, di sini n-nya itu kan ada 8. 8 dibagi 2, 4. Ditambah X. 8 dibagi 2, 4. 4 tambah 1, 5. Dibagi 2. Sekarang kita lihat. X4 ini atau data keempat adalah 3. Kemudian X5-nya atau data kelimanya itu adalah 4. Maka kita jumlahkan 3 ditambah 4 dibagi 2. 3 tambah 4 berapa? 7. 7 per 2 sama dengan
3,5. Nah, ini adalah contoh mencari median dengan banyaknya data yang genap. Sekarang yang terakhir kita mencari modus. Untuk mencari modus, seperti yang kita ketahui bahwa modus adalah nilai yang sering muncul. Sekarang untuk memudahkan mencari modus ini pada data ini, kita urutkan terlebih dahulu ya datanya. Kalau tidak diurutkan juga tidak apa-apa, tapi ini untuk memudahkan kita. 1, 2, 3, 4, 4. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa satu ini mempunyai jumlah data 1. 2 ini mempunyai jumlah data berapa? Betul, 1. Angka 3 ini mempunyai jumlah data berapa? 2. Dan angka 4 ini mempunyai jumlah data sebanyak 3. Jadi, dapat kita ketahui bahwa modus dari data tersebut adalah 4, karena 4 ini mempunyai jumlah data atau banyaknya data yang paling banyak, yaitu 3. Sehingga modusnya itu adalah 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Anak-anak, di sini Ibu mempunyai alat peraga. Alat peraga ini bernama pantik. Pantik itu kepanjangan dari papan statistik, yang mana alat peraga ini dapat memudahkan kita dalam mencari min, median, dan modus pada data tunggal. Ibu akan memperagakan alat peraga ini dengan contoh soal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, di sini Ibu mempunyai tuspin. Tuspin ini digunakan untuk menunjukkan data-data yang ada pada contoh soal tersebut. Pertama, datanya itu yang pertama ada 2, maka kita gunakan tuspin ini berjumlah 2. Untuk data yang kedua itu ada 3. Untuk data yang ketiga ada 1. Untuk data yang keempat ada 4. Untuk data yang kelima ada 4. Untuk data yang keenam ada 3. Dan untuk data yang terakhir ada 4.
Nah, setelah semua data sudah kita masukkan ke dalam alat peraga ini, kemudian sekarang kita cari terlebih dahulu yang paling mudah, yaitu kita mencari modusnya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa modus adalah nilai yang sering muncul. Oleh karena itu, untuk mencari modus pada alat peraga ini, kita bisa lihat bahwa angka 2 ini mempunyai jumlah data 1. Nah, angka 3 ini mempunyai jumlah data ada berapa? Ada 2. Kemudian, angka 1 ini mempunyai jumlah data 1. Nah, yang terakhir, angka 4 ini mempunyai jumlah data 3. Oleh karena itu, modus dari data ini adalah 4. Karena 4 mempunyai jumlah data yang paling banyak, yaitu 3. Kemudian yang kedua, kita mencari median. Untuk mencari median, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini data yang paling kecil adalah 1, kemudian yang kedua 2, yang ketiga 3, dan yang keempat 4. Nah, setelah kita sudah mengurutkan datanya, dapat kita ketahui nilai tengahnya, yaitu yang mana nilai tengahnya ini kan jumlah datanya ada 7, maka kita bagi 2 data ini sama banyak, di sini 3, di sini 3, sehingga nilai tengahnya adalah 3. Yang terakhir, kita mencari min atau nilai rata-rata. Untuk mencari min pada alat peraga ini, kita harus membagi sama rata semua data yang ada di sini. Bisa kita lihat ya, di sini semua jumlah datanya sudah sama, yaitu berjumlah 3. Semua di sini ada 3, maka rata-rata dari data tersebut adalah 3. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk menentukan kelompoknya, silakan kalian berhitung dari 1 sampai 3. Kemudian yang mendapatkan angka 1, silakan bergabung kepada teman kalian yang juga mendapatkan angka 1 dan akan membentuk kelompok 1. Kemudian yang mendapatkan angka 2, silakan kalian bergabung dengan teman kalian yang mendapatkan angka 2 dan membentuk kelompok 2. Dan yang mendapatkan angka 3, silakan bergabung kepada teman kalian yang mendapatkan angka 3 juga dan membentuk kelompok 3. Silakan anak-anak. Gimana anak-anak? Sudah dapat semua kelompoknya dan sudah terbentuk semua kelompoknya? Kalau sudah, di sini Ibu mempunyai lembar aktivitas siswa, yang mana lembar aktivitas siswa ini akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok 1, kalian kerjakan nomor 1-nya saja. Untuk kelompok 2, kalian kerjakan nomor 2-nya saja. Dan untuk kelompok 3, silakan kalian kerjakan nomor 3-nya saja. Sudah dapat semua ya lembar soal yang Ibu bagikan tadi? Bagus. Kalau sudah, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Sudah 20 menit ya anak-anak. Silahkan masing-masing kelompok untuk maju ke depan, menulis jawaban dari hasil diskusi kelompoknya. Kemudian kalian jelaskan jawaban dari hasil diskusi kalian kepada teman-teman kalian.
Karena semua kelompok dari perwakilan masing-masing kelompok sudah maju semua, kemudian sudah menjelaskan jawaban dari hasil diskusi masing-masing kelompok dan semua jawabannya benar, maka sekarang silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing dan Ibu akan memberikan soal kuis. Ibu akan menuliskan kuisnya, silahkan kalian catat ya. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai menulisnya? Jika sudah, silahkan kalian kerjakan soal kuis ini. Ibu kasih waktu 30 menit. Sudah 30 menit ya anak-anak, silahkan kalian kumpulkan kuis tersebut. Selanjutnya, Ibu akan memberikan PR untuk kalian kerjakan di rumah. Silahkan kalian catat ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mencatat PR-nya? Kalau sudah, silakan kalian kerjakan PR-nya di rumah ya. Kemudian dikumpulkan minggu depan. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.